Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas matematika peminatan kelas 11. Di pertemuan kali ini kita bahas rumus sinus dan kosinus untuk jumlah dua sudut. Ini adalah lanjutan di part pertama. Sebenarnya di part pertama saya bahas juga seperti ini, tapi kita lanjutkan dalam bentuk soal yang berbeda. Oke, nah ini rumusnya ya. Saya ulang kembali. Di sini sinus alfa plus beta itu bisa berubah menjadi sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sedangkan cos alfa plus beta bisa berubah menjadi cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, untuk di pertemuan kali ini saya akan bahas ada 5 soal kembali. Di part pertama sudah saya bahas 5 soal dengan yang sederhana, tapi yang di sini kita coba dalam bentuk yang lebih rumit. Nah, di sini ada tentukan nilai dari sin 75, kemudian ada cos 75, terus ada misal sin 40 sama dengan A, maka sin 130 berapa? Terus ada jika sin alfanya sudah ketahuan 12/3, cos betanya sudah ketahuan 35, dengan alfa dan beta lancip, maka sin alfa dan beta sama dengan, nah ini. Terus ada juga tan alfa 3/4 diketahuinya, tan beta 7/24, dengan alfa dan beta lancip, maka cos alfa plus betanya berapa? Nah, ini kita gunakan rumus sin dan cos dua jumlah sudut ya. Jumlah dua sudut. Oke. Kita bahas dari yang pertama, yang sin 75. Oke, saya bahas dari nomor pertama sin 75 derajat, yaitu sama dengan, nah di sini ada sin alfa plus beta, rumusnya sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, ini sebagai rumus untuk mengubah sin 75 karena kita tidak dapat mengetahui secara manual sin 75. Kalau pakai kalkulator bisa, tapi kalau buat manualnya kan agak rumit. Kita gunakan sin 75 ini kita ubah dalam bentuk alfa tambah beta dalam bentuk sudut istimewa. Nah, sudut istimewa yang kita ketahui ada 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, ya, kemudian 45 derajat, terus ada 60 derajat dan ada 90 derajat. Ini istimewa ya. Nah, 75 ini bisa kita ubah alfa tambah beta dengan menggunakan bantuan sudut istimewa. Nah, itu bagaimana caranya? Seperti ini. Sin 75 bisa kita ubah menjadi sin 30 ditambah 45. Nah, 75 itu 30 ditambah 45. Nah, inilah sudut istimewa. Nah, dari sin 30 tambah 45 kita punya rumus yaitu sin alfa cos beta, gitu kan? Sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, berarti kita ubah sin 30 karena alfanya kita anggap alfanya 30, betanya adalah 45, gitu kan? Alfanya 30, betanya 45. Oke. Berarti di sini sin 30 kemudian cos 45 ditambah cos 30 karena alfa ya, cos alfa. Kemudian sin beta berarti sin 45. Nah, dari sini kita dapat mudah mengetahui bahwa sin 30 itu nilainya adalah 1/2. Cos 45 itu setengah akar 2. Ini rumus istimewa ya, pasti kalian sudah tahu. Cos 30 berarti dia setengah akar 3. Dan sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi kalau diselesaikan hasilnya adalah setengah kali setengah akar 2 jadi 1/4 akar 2. Kemudian setengah kali setengah adalah 1/4. Akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Nah, inilah penyelesaiannya. Atau mau lebih singkat lagi, berarti ini punya 1/4, ini punya 1/4. 1/4-nya kita majukan. Tinggal di dalam kurung akar 2 plus akar 6. Nah, ini seperti ini. Jadi didistributifkan. Ini punya 4, ini punya 4 ya. 1/4 ya. Nah, 1/4-nya kita majukan ke depan. Sisanya tinggal akar 2 plus akar 6. Nah, itu seperti itu.
Jadi sin 75 hasilnya adalah 1/4 dikali akar 2 plus akar 6. Nah, ini secara manual. Kalau di kalkulator kan tinggal sinnya berapa gitu ya. Nah, ini secara manual atau cara jalannya seperti ini. Dengan menggunakan rumus sin A tambah beta, alfa tambah beta. Oke. Itu buat pembahasan sin 75. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal cos 75. Nah, ini sama juga. Cos 75 kita punya rumus cos alfa tambah beta itu adalah cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, kalau kita ubah sama ya. Cos itu tadi 75 itu berarti dia cos 30 atau cos 45 deh. 45 ditambah 30. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau kita ubah menjadi cos 45 cos 30 dikurang dikurang sin 45 sin 30. Nah, karena rumusnya buat cos alfa tambah beta seperti itu ya. Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Berarti cos 45 cos 30 min sin 45 sin 30. Oke, kita masukkan nilainya. Cos 45 itu setengah akar 2. Cos 30 itu setengah akar 3. Kemudian sin 45 setengah akar 2. Dan sin 30 adalah setengah. Jadi hasilnya adalah 1/4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Min setengah kali setengah gitu kan. Setengah 1/4. Kemudian sisanya akar 2. Nah, sama seperti tadi kita sederhanakan kembali. 1/4-nya kita majukan, distributifkan, berarti tinggal akar 6 dikurang akar 2. Oke, seperti ini. Jadi penyelesaian buat cos 75 adalah 1/4 dan kurung akar 6 dikurang akar 2. Oke, itulah jawaban buat nomor kedua. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Nah, di nomor ketiga, kita punya soal misal sin 40 derajat sudah ada nilainya adalah A. Berarti kita nanti akan mencari sin 130 dalam bentuk A, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Sin 130 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk istimewa dan yang diketahui. Diketahui 40. Nah, kalau diketahui 40 berarti tinggal 130 itu adalah 90 tambah 40. Nah, berarti di sini sin 90 ditambah 40. Oke. Nah, dari sini bahwa kita ketahui rumus sin alfa tambah beta adalah sin alfa cos beta cos alfa sin beta. Oke. Berarti sin alfanya berarti kan 90 ya. Betanya adalah 40. Oke, sin 90 cos 40. Kemudian cos 90 sin 40. Nah, inilah untuk penjabarannya. Berarti sin 90 kan kita punya nilai 1. Nah, sedangkan cos 40, nah di sini belum ada. Bagaimana untuk mencari cos 40? Nah, yang diketahui adalah sin 40 ya. Yang diketahui adalah sin 40. Lalu bagaimana untuk mendapatkan cos 40? Nah, kita gunakan segitiga. Ya. Misalkan 40 derajat, ya kan? Sudah ada nilainya adalah sinnya itu kan kalau dalam bentuk segitiga Pitagorasnya, berarti dia punya perbandingan depan miring. Misalkan depannya A, miringnya 1. Jadi kan A per 1 itu adalah A, gitu ya. Jadi A per 1 itu adalah A. Jadi sin 40 itu nilainya A per 1. A, gitu kan ya. Jadi di sini depannya A, miringnya adalah 1. Itu nilai sin. Nah, yang diminta adalah nilai cos 40. Ya. Di sini belum ada cos 40. Nah, cos 40 bagaimana? Nah, kita gunakan Pitagoras untuk mencari apitnya. Karena apitnya di sini, sisi apitnya ini gunanya untuk mencari cos. Oke, gimana caranya? Ya, kita Pitagoraskan. Berarti Pitagoras ini sisi miring dikurang 1 kuadrat dikurang A kuadrat.
Nah, berarti hasilnya adalah 1 min A kuadrat. Karena 1 kuadrat itu 1. Nah, sedangkan A kuadrat ya A kuadrat. Nah, di sini berarti kita bisa mencari cos 40. Cos 40 itu berarti sisi apit per miring. Berarti akar dari 1 min A kuadrat per 1. Yaitu ini berarti. Karena dibagi 1 kan tetap. Berarti hasilnya ini nih cos ya. Kita tulis ya. Kita tulis berarti di sini cos 40 adalah 1 min A kuadrat. Oke. Nah, ini sudah dapat plus cos 90. Cos 90 itu kita ketahui adalah 0 ya. Cos 90 adalah 0 nilainya. Nah, sin 40 berarti yang tadi yang sudah diketahui ya. A. Nah, kita masukkan nilainya A. 0 dikali A adalah 0, gitu kan? Di 0 berarti tinggal sisa 1 dikali 1 dikali akar dari 1 min A kuadrat. Nah, berarti hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Berarti hasilnya kalau kita tulis tinggal 1 min A kuadrat. Nah, inilah nilai dari sin 130 dalam bentuk A, yaitu sama dengan akar dari 1 min A kuadrat. Oke, seperti itu. Jadi yang diketahui ini sin 40, yang diminta adalah sin 130. Berapa nilai sin kalau ke dalam A? Nah, inilah ke dalam A. Nah, sin 130 adalah akar dari 1 min A kuadrat. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini nomor keempat ya. Di sini diketahui jika sin alfa 12/13 dan cos beta 3/5 dengan alfa dan beta lancip. Kenapa ini beri keterangan lancip? Karena setiap kuadran kan berbeda-beda ya. Kalau di lancip berarti semuanya positif nanti. Sin nilai cos itu positif. Sedangkan kalau ditumpul, nah, nanti nilai cosnya adalah negatif. Itu kegunaan buat di sini dikasih keterangan lancip atau tumpul. Oke. Maka sin alfa ditambah beta sama dengan, nah, sin alfa ditambah beta itu kita punya rumus sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, di sini sin alfanya sudah ada, kemudian cos betanya sudah ada, ya. Sedangkan yang belum ada adalah cos alfa sama sin beta. Lalu bagaimana? Nah, caranya seperti sama nomor 3, kita gunakan bantuan Pitagoras atau segitiga siku-siku. Nah, kita cari buat sin yang sudut alfa dulu ya. Nah, sudut alfanya misalnya nih alfa. Diketahuinya sin alfa sama dengan 12/13. Maka yang kita butuhkan kan cos alfa. Karena di rumusnya di sini kita butuhkan cos alfa juga. Sin alfanya udah ada. Cos alfanya belum ada, oke? Nah, untuk mencari cos alfa berarti kita bantuan Pitagoras. Di sini sudah ada perbandingan sinusnya yaitu 12/13, artinya depan per miring ya. Kalian sudah belajar tentang perbandingan sinus kan pastinya. 12/13. Nah, ini depannya 12, miringnya 13. Lalu bagaimana untuk mencari apitnya? Untuk menggunakan atau untuk digunakan mencari cos alfa. Gitu ya. Nah, caranya adalah Pitagoras. Berarti di sini 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Yang hasilnya adalah 169 dikurang 144 adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Berarti nilai cos alfanya adalah, cos alfa itu kan apit miring ya. Apit miring. Ini cos alfa. Kalau sinus kan depan miring. Kalau cos itu adalah apit miring. Apitnya berarti 5, miringnya adalah 13. Berarti bisa kita tulis 5/13. Oke, ini sudah kita dapat nilai dari cos alfa. Kemudian yang kita butuhkan kembali adalah sin beta. Karena sudah ketahuan cos betanya ya. Sin betanya belum ada. Nah, kita cari lagi. Cari dulu. Kita buat lagi segitiga siku-siku. Ini beta misalnya. Nah, di sini sudah ketahuan adalah cos. Cosnya ya. Cos betanya
cos betanya sudah ketahuan 3/5. Cos beta itu adalah apit miring ya. Berarti di sini 3, di sini 5. 3/5. Nah, kita butuhkan berarti untuk mencari sin beta, depan miring. Depannya berarti Pitagoras lagi, yaitu sisi miring dikurang dengan sisi apitnya. Berarti di sini 25 dikurang 9 adalah 16. 16 adalah 4. Oke. Sin betanya berarti 4 ya. Depan miring 4/5 ya. Buat sin beta berarti depan miring, Oke. Berarti 4/5. Oke. Sudah dapat sin alfa 12/13, cos alfa 5/13, cos beta 3/5 dan sin beta 4/5. Barulah kita masukkan rumus ini. Oke. Nah, yang dicari adalah sin alfa plus beta. Oke, masukkan ya. Ini saya langsungkan aja sini ya. Ini berarti nanti sin alfa sama beta, gitu kan? Sama dengan ini ya. Sama dengan sin alfa cos beta. Sin alfanya adalah 12/13. Ini saya langsungkan ya. Terus ini kan sin alfa ya. Ini sin alfa cos beta. Cos betanya berarti yang ini 3/5. Oke. Selanjutnya ditambah cos alfa. Cos alfanya berarti ini ya, 5/13. 5/13 dikali sin beta. Sin betanya berarti adalah 4/5. Berarti sini 4/5. Oke. Kalau kita selesaikan jadinya 12 kali 3 itu 36, 13 kali 5 itu 65, ditambah 5 kali 4 itu 20, 13 kali 5 adalah 65. Karena sudah penyebutnya sudah sama, bisa kita jumlah. 36 ditambah 20 adalah 56. 56/65. Nah, inilah penyelesaian dari sin alfa tambah beta. Kalau diketahui dengan sin alfanya 12/13 dan cos betanya adalah 3/5. Nah, dengan sudutnya lancip ya. Lancip artinya buat nilai cosnya itu positif, sinnya positif gitu. Tidak ada yang negatif. Kalau tumpul, tadi cosnya yang negatif. Tapi di sini kan tidak tumpul ya, lancip. Nah, itulah hasilnya ya. Jadi sin alfa tambah betanya adalah 56/65. Oke. Kita lanjutkan buat soal yang berikutnya atau soal yang terakhir. Nah, di soal yang terakhir ini pun sama ya, sama seperti soal nomor 4, cuma yang diketahui tannya. Tan alfa 3/4, kemudian tan beta adalah 7/24. Dengan alfa dan beta lancip, ya sama ya. Yang diminta adalah cosnya, cos alfa plus beta. Nah, cos alfa plus beta itu rumusnya cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Jadi kita perlukan cos dan sin masing-masing sudut alfa dan beta. Nah, kita cari ya. Oke, kita cari. Kita punya sudut alfa dengan diketahuinya adalah tan alfanya 3/4. Rumus tan itu adalah depan apit, gitu ya. Depan apit. Artinya di sini kalau ditulis 3/4. Nah, berarti yang belum adalah miringnya. Kita pakai gunakan Pitagoras. Kalau miring itu berarti jumlahan dari kedua sudut sisi lainnya, ya, jumlahan. Ini sisi miringnya. Oke. 9 plus 16 berarti akar 25 berarti adalah 5. Berarti miringnya adalah 5. Oke. Dari sisi miring yang sudah ketahui 5, berarti kita akan dapat cos alfa dan sin alfanya. Cos alfa dan sin alfanya. Nah, sin alfanya berarti kita gunakan depan miring. Depannya 3, miringnya 5. Gitu kan? Berarti 3/5. Sedangkan buat cosnya adalah apit miring. Apitnya 4, miringnya 5. Oke, itulah buat yang alfa. Kita lanjut ke yang betanya. Nah, buat yang beta,
diketahui juga adalah tan beta. Tan betanya adalah 7/24. Nah, berarti di sini 7/24 ini ya, depan apit. Nah, miringnya berarti kita cari lagi Pitagoras, yaitu 24 kuadrat tambah 7 kuadrat, yaitu 576 ditambah 49. Hasilnya adalah 625. Ini 25. Oke, akar dari 695 adalah 25. Berarti miringnya adalah 25. Berarti sin betanya bisa kita peroleh yaitu dari depan miring, yaitu 7/25. Cos betanya bisa kita dapat dari apit miring, yaitu 24/25. Nah, dari yang sudah kita cari, barulah kita akan mendapat cos alfa plus betanya. Karena sudah ada sin alfa, cos alfa, sin beta, dan cos beta. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, tinggal kita masukkan. Rumusnya itu cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, cos alfanya itu berarti 4/5. Kita masukkan 4/5. Oke. Kemudian kita masukkan cos beta. Cos betanya berarti ini 24/25. Kita masukkan 24/25. Kemudian rumusnya adalah negatif sin alfa, sin beta, sin alfa. Nah, berarti kalau negatif sin alfanya berarti dia adalah 3/5, sedangkan sin betanya adalah 7/25. Nah, kita masukkan 3/5, 7/25. Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 4 kali 24 itu dapatnya adalah 96. 5 kali 25 adalah 125. Dikurang 3 kali 7 itu 21. 5 kali 25 adalah 125. Nah, karena penyebutnya sudah sama 125, maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 96 dikurang 21 adalah 75/125. Nah, kira-kira ini bisa disederhanakan dengan kita bagi 25. Kalau kita bagi 25, 75 bagi 25 adalah 3. 125 kita bagi 25 adalah 5. Jadi dapatnya adalah 3/5. Nah, itulah jawaban buat cos alfa plus beta kalau diketahui tan alfanya 3/4, tan betanya 7/24, dan syaratnya alfa beta adalah lancip, sehingga sin dan cosnya bernilai positif. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk video-video sebelumnya dapat kalian lihat di playlist di matematika peminatan kelas 11. Kalau kalian adalah ada di kelas 11, sedangkan kalau di kelas 12 ya kita cari playlistnya matematika peminatan kelas 12 atau kelas 10 gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.